Walah Mbak, tenan ngeri ya Mbak aku hidup saya itu. Kalau nggak keginian terus gimana? Malah sebulan sekali ntar kalau dapat duit. Inilah Santo, kakek 87 tahun yang di usia senjanya ini masih kerja keras berjualan nasi bungkus. Di sudut bekas SPBU Mampang, Jalan Terusan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, setiap Senin sampai Jumat, ia terlihat bersiaga menjajakan nasi bungkus mulai pukul 7 pagi. Berharap orang yang lalu lalang akan mampir membeli dagangannya ini. Sebelumnya, ia berjualan di Terminal Blok M. Profesi ini ia mulai sejak sekitar tahun 2003, usai pensiun dari tugasnya sebagai hansip di pabrik gula Ceper, Klaten, Jawa Tengah. Pesangon pensiun telah habis untuk membangun rumah di kampung, sehingga berjualan nasilah yang kini menjadi jalannya untuk menyambung hidup. Paling untuk makan saya, untuk cucu saya itu di rumah. Iya, saya tuh ya Mbak ya, di rumah anak saya itu udah kontrakan nggak laku, nggak ada yang kontrak, ya makanya ya dari saya semua. Iya, makanya aku nggak mau libur ya, cuma ini cucu sama anak dapat duit dari mana. Walah Mbak, tenan ngeri ya Mbak aku hidup saya itu. Kalau nggak keginian terus gimana? Ya Mbak, dari mana? Malah sebulan sekali ntar kalau dapat duit. Dalam sehari, pria yang kerap dipanggil Pak De Boding ini mengaku mendapat 200 hingga 300 ribu rupiah. Namun jumlah ini belum dikurangi modal 150 ribu rupiah. Dengan untung yang tak seberapa, tak jarang ia harus menombok. Meski begitu, ayah 4 anak ini mengaku tak pernah lelah menjalani usahanya. Semangatnya ialah 12 cucu dan 1 cicit yang setiap pekan datang menyambanginya. Hatinya sangat bahagia bila dapat memberi uang jajan untuk anak cucu dan berbagi dengan sesama, meski akhirnya tersisa sedikit uang untuk ditabung. Susahnya ya nggak laku itu cuma aku. Kalau nggak laku ya nggak dapat apa-apa, cuma gitu. Nah udah saya kasihkan kan, oh ya udah saya bagi-bagi sapam-sapam itu. Di mana aja Pak? Oh. Bagi-bagi siapa aja? Sapam? Ya sapam, Bidakara, Gatot Subroto itu pasti. Lah terus gimana Mbak? Kadang-kadang ya ada yang ngasih duit, kadang-kadang yang enggak. Enggak apa-apa, enggak ngasih duit gitu. Yang penting habis. Apa yang dilakukannya ini menarik simpati orang-orang di sekitar. Tak hanya membeli, terkadang mereka sekedar memberinya uang atau rezeki lainnya. Hal ini sangat berarti bagi Santo karena dapat membantu menutup modal. Kasihan aja lihat bapaknya ini. Kadang dia udah tua, berjuang sendiri di jalanan gitu Mbak. Lihatnya kasihan aja udah gitu aja. Kayaknya banyak sih Mbak, tiap hari kadang ada yang ngasih uang, ada yang ngasih makanan. Jam 12 siang, Santo bergegas pindah lokasi lain untuk mengais rezeki. Lagi-lagi, sambil menjinjing tenong besar yang tak ringan, langkahnya tak ragu melewati tanjakan, jalan raya besar yang tak pernah sepi lalu lalang kendaraan berkecepatan tinggi. Pintu tol Kuningan 2 Jakarta Selatan inilah tujuannya. Di bawah terik matahari, semangatnya menawarkan sate buatan anaknya ke pengendara mobil yang antri hendak masuk jalan tol. Ia sadar yang dilakukannya ini memang bahaya. Namun, Pak D tak pernah takut. Ia percaya Tuhan melindunginya. Lagi pula, inilah cara yang mau tidak mau harus dilakukan supaya dapat balik modal. Ya terserah, yang penting saya itu sehat, cuma gitu aja. Oh enggak. Kenapa Pak? Udah nggak biasa, aku sudah biasa. Ya pisanku demi putu beri anak. Tapi aku yang penting enggak terus mak dengklek gitu loh Mbak. Biar sehat ya, ngangkat gini, ngangkat itu loh. Kan sehat itu. Setelah istrinya meninggal 5 tahun lalu, ia tinggal seorang diri di sepetak kontrakan berukuran 3 x 4 meter di Kelurahan Menteng Dalam, Pancoran, Jakarta Selatan. Tidak ada kasur untuk merebahkan tubuh rentanya usai bekerja seharian. Kontrakan berdinding papan semen ini ialah milik putranya yang juga tinggal di lingkungan yang sama,
sehingga ia tak perlu lagi membayar sewa. Bilik sederhana inilah tempat sang veteran ini termenung memikirkan keluarganya. Rindu sekali ia berkumpul bersama anak, cucu, dan sanak saudara di kampung. Kesibukan masing-masing yang menyebabkan tak ada waktu luang sehingga sulit untuk dapat mewujudkan keinginan sederhana seorang ayah ini. Kalau sedih ya, sedihnya itu cuma kalau pulang nggak ada yang dipulangin, iya tak? Itu kayak kelingak-linguk di rumah itu pulang susah banget, Mbak. Bener. Kayak orang bingung anggere. Eneng kene nanti mikir, iya. Tak terpikir sebelumnya oleh Santo, di sisa hidupnya ini ia masih harus bekerja seharian sedari pagi buta. Persiapan berjualan sejak subuh dibantu putra pertamanya Joko alias Mogol yang tinggal dekat untuk menjaga sang ayah. Seringkali sang anak dan orang sekitar memberi saran untuk berhenti dagang, namun tak pernah ia dapat solusi dari kesulitan ekonomi yang dihadapinya. Ditambah lagi, ia sendiri tak punya asuransi untuk jaminan kesehatan dan keselamatannya di usianya yang sudah senja. Berjualan menjadi satu-satunya jalan yang dipilih demi tetap bisa menyambung hidupnya dan keluarga. Ya sebenarnya itu ya juga takut, tapi ya gimana lagi, Bapak maunya kayak gitu, terserah Bapak. Masalahnya ya itu masalah itu ekonomi ya, juga. lancar, gitu. Kadang gini, Bang kalau capek udah istirahat aja, tapi dia nggak mau kadang. Apalagi yang itu. Tapi orangnya kayak gitu gimana lagi lah, terserah Bapak aja, kayak gitu aja. Kalau saya anak juga mendukung aja. Setiap hari Tenong seberat kurang lebih 50 kg ini dijinjing dengan sisa tenaga, melewati gang kampung menuju lapak jualannya. Tak lupa, Pak De Boding mengambil tambahan nasi dan telur untuk meragamkan menu dagangan. Gang sempit inilah jalur yang dilewati tiap hari, sehingga banyak orang mengenalnya sebagai kakek yang getol bekerja. Semangatnya ya, iya, engko putune nek njaluk duit piye. Mbak aku, oh tenang, anggere wis setu ngumpul rene kabeh. Aku pamane istirahat ya ora penak, Mbak. Engko nek njaluk. Ngeri, Mbak, tenan. Hampir 1 kilometer dilalui, sampailah di jalan raya. Perjalanan belum selesai. Pria asal Klaten, Jawa Tengah ini masih harus menunggu kendaraan apapun yang bisa mengantarkannya menuju lapak. 10 hingga 15 menit tak mengapa, demi menghemat tenaga dan waktu ke tempatnya mencari rezeki. Di hari tuanya ini, sedikit demi sedikit ia menabung dari hasil jualan yang tak seberapa dan gaji pensiun yang kerap habis di pekan pertama karena dibagi-bagi. Impiannya suatu saat dapat pulang kampung menikmati masa tuanya bersama keluarga. Cintanya kepada keluargalah yang menjadi amunisi untuk terus bekerja di ibu kota agar harapannya tersebut dapat terwujud di sisa waktunya. Puti Fanfudi, Imam Muhairib, Jakarta.